Halo teman-teman para pejuang PPG, kembali kita membahas soal-soal UP, soal sosial kepribadian yang pernah muncul di ujian UP pada tahun-tahun yang sudah lewat. Nomor 21. Seorang peserta didik mengeluhkan keadaan orang tuanya yang akan segera bercerai. Mendengar keluhan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. B. Memperhatikan keluhan peserta didik dan melarang menceritakan hal tersebut kepada orang lain sambil berusaha untuk membantu dia. C. Mendengarkan keluhan peserta didik dan menganggap sebagai suatu hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga. D. Memahami keluhan peserta didik dan membiarkan peristiwa tersebut berjalan seperti apa adanya. E. Melakukan penilaian lain terhadap keluhan peserta didik dan menceritakan keluhan tersebut kepada orang lain. Jawabannya adalah A. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan ikut merasakan perasaan peserta didik, menjaga rahasia, serta berusaha untuk membantu dia. Nomor 22. Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai sesuatu hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk membimbingnya belajar. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga mereka. D. Menjelaskan kepada kedua orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya agar mengubah masa depan mereka kelak. E. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti pentingnya sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Jawabannya adalah E. Nomor 23. Dalam sebuah ceramah tentang pencegahan korupsi, sebagai narasumber Anda ditanya peserta ceramah, apakah Anda setuju jika koruptor kakap dihukum mati? Jawaban Anda adalah A. Hukuman mati sebaiknya ditiadakan, karena sejahat atau seburuk apapun manusia, masih ada peluang untuk menjadi orang baik. B. Setuju jika koruptor kelas kakap dihukum mati agar membuat para pejabat tidak berani melakukan perbuatan korupsi. C. Setuju jika koruptor dihukum mati karena sudah terbukti di Tiongkok, karena koruptor dihukum mati maka tingkat korupsi Tiongkok 0%. D. Membuat jera koruptor tidak harus dihukum mati karena dengan hukuman seumur hidup mestinya membuat pejabat takut. E. Koruptor kakap sebaiknya dihukum seberat-beratnya dan ditempatkan pada tempat terasing, misalnya Nusa Kambangan. Jawabannya adalah E. Nomor 24. Ada siswa yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknai pelajaran agama. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? A. Mendukung pertanyaan-pertanyaannya karena sebagai bentuk apresiasi kebebasan dalam memahami suatu agama. B. Membiarkan siswa berproses dalam belajar. C. Memberikan penjelasan yang sebenarnya sampai siswa mengerti. D. Memberikan apresiasi dan selanjutnya menjelaskan makna yang sebenarnya.
Bertanya kepada siswa apa yang mendasari adanya pemaknaan yang berbeda dan selanjutnya memberikan penjelasan dari makna yang dimaksud sampai siswa memahami. Jawabannya adalah E. Nomor 25. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Jawabannya adalah D. Nomor 26. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataan masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terkesan membeda-bedakan. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Jawabannya adalah C. Alasannya ya karena pemilihan kata yang tepat untuk guru bukanlah hukuman atau sanksi, tapi lebih etik menggunakan kata pembinaan. Nomor 27. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jawabannya adalah E. Alasannya ada motivasi dan niat untuk membimbing siswa. Nomor 28. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait hal ini, pilihan salah satu jawaban yang paling mendekat diri Anda. A. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. B. Kehabisan tenaga, bahan sebelum semua tugas terselesaikan. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas, sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Jawabannya adalah E. Alasannya karena sebaik-baik rencana mengerjakan sesuatu adalah perencanaan yang baik. Nomor 29. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka
harus tetap disediakan hingga tuntas, diselesaikan ya, sehingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? A. Tidak setuju karena akan menyebabkan stres. B. Tidak setuju karena hasilnya tidak akan maksimal. C. Tidak setuju karena lebih baik mengerjakan tugas lain dengan hasil lebih baik. D. Setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. E. Setuju karena sikap mudah menyerah akan mempengaruhi kinerja. Jawabannya adalah D, yaitu setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Nomor 30, seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalahnya. D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Jawabannya adalah B. Alasan diketahui masalah sudah diketahui, berarti guru sudah melakukan tatap muka dengan siswa yang bersangkutan.